handphone kita, tablet kita, supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik juga yang daripada Tuhan. Silahkan. Shalom semuanya. Oke. Haleluya. Senang bisa ada di sini sekali lagi. Mohon maaf kalau bulan lalu saya nggak bisa berkesempatan ada di sini karena saya minta izin sama Pastor Ronald, karena memang kalau di Boston itu ada 2 bulan yang paling tough buat kita, yaitu yang pertama bulan Mei karena seluruh Boston graduate, yang kedua bulan September karena seluruh dunia datang ke Boston. Kemarin kita, Pastor Ronald mungkin bisa cerita, di Boston bulan September itu kita average-nya di gereja about di atas 100 orang, yang jadi itu kita bingung mau prokes gimana gitu ya, karena penuh banget gitu. Jadi ada begitu banyak orang tua yang datang. There were so many newcomers, parents coming in, but we are very excited. Kita senang, tapi at the same time it's also a challenge, satu tantangan juga buat kita. Jadi makanya saya minta izin pastoran kalau boleh bulan September saya nggak kesini dulu gitu ya. Tapi sekarang udah bulan Oktober gitu. Seperti kata pastoran udah mulai hiter. Jadi saya dengan senang hati bisa ada bersama-sama di sini. Saya mau ajak Anda untuk bisa sama-sama persiapkan Alkitab Anda. Kita akan belajar tentang firman Tuhan banyak hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mulai. Tuhan, kami bersyukur hari ini karena ini adalah hari yang telah Engkau jadikan. Dan kami percaya tidak ada satu hal yang kebetulan ya Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah yang menggenggam perjalanan waktu, Engkau menetapkan segala sesuatu sebagaimana itu akan terjadi. Dan hari ini kami percaya akan kedaulatan-Mu, berdaulatlah di tengah kami, dan Engkau mengatur, dan Engkau berbicara kepada kami, supaya kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh diubahkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh disadarkan, kami boleh disembuhkan, dan kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami minta Roh Kudus Engkau boleh menguasai tempat ini, dan Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami hari ini. Kami nyatakan di tempat ini ya Tuhan, hadirat-Mu boleh memenuhi tempat ini dan hati kami. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa iman akan bangkit di tengah-tengah hati umat-Mu, dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah-tengah kami. Pengharapan yang di dalam Kristus Yesus yang tidak akan mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saya mau share kepada Anda satu seri yang baru. Bulan ini saya mau bicara mengenai rest of restlessness gitu ya. Bahasa Indonesia bingung saya apa ya, rest of restlessness. Jadi mungkin kalau rest tuh dibilangnya istirahat di dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kurang tepat di dalam penggunaan topik yang saya mau pakai. Restlessness itu bahasa Indonesianya kegelisahan, tapi ya kurang tepat juga gitu ya. Jadi restlessness itu adalah satu keadaan di mana Anda mengalami gusar, gelisah, dan tidak mengalami tidak mengalami, it's an unsettling feeling within you. Gitu. Jadi satu perasaan yang tidak merasa nyaman, tenang gitu ya, tentram, seperti contohnya simpelnya saya tidak bisa jelaskan secara harafiah, tapi saya bisa jelaskan skenarionya. Orang yang restless itu mungkin secara tubuh, secara fisik dia tidur, tapi pikirannya terus jalan. Ya itu ya. Jadi tidak bisa sampai kepada tempat perhentian gitu loh. Jadi dia restless. Nah, hari ini saya mau share kepada Anda mengenai kabar baik dari Injil Matius mengenai rest dari restlessness ya. Kita buka sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya mau ajak Anda untuk baca mungkin dari ayat 25 untuk kelengkapan konteks. Tapi hari ini saya cuma mau baca dari mimbar ini dari ayat 25. Saya mau ajak Anda untuk nanti pulang merenungkan lagi. In fact, saya mau encourage setiap daripada Anda untuk kalau pulang gereja itu jangan langsung dilupakan ayat firman Tuhan atau khotbah. Tapi Anda besok hari Senin baca lagi, renungkan lagi. Supaya Anda benar-benar menangkap esensi keseluruhan daripada apa yang diajarkan ya. Matius 11 ayat yang ke-28 kita baca. Ini merupakan perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, dibilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberikan kelegaan padamu. Nah, ini terjemahan Alkitabnya, rest itu adalah kelegaan, ya. Kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. You will find rest. Jadi kelegaan, ketenangan, itu terjemahan Alkitabnya, ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, ini dari New International Version, dibilang, come to me. Jadi jelas banget ya. Marilah datang kepadaku, Kristus katakan. Ya. Saya mau supaya jemaat Rochester City Blessing Church tidak bosan untuk membaca firman Tuhan. Makanya kalau di dalam sermon kita selalu kita ulang firman Tuhan. Gak cuma dibaca tapi ditampilkan supaya Anda bisa membacanya dan melihatnya. Karena kita sangat percaya akan kuasa dan kedaulatan dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Yang akan mengubah hati kita itu bukan perkataan manusia tapi perkataan firman Tuhan. Yang tidak pernah gagal itu perkataan manusia. Sermon bisa gagal. Tapi perkataan Tuhan tidak akan pernah gagal. Sermon can fail, can flop, but the word of God will never fail. And that is exactly what our faith is. Our conviction is that the word of God will never fail. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan di sini Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku. Ini merupakan satu langkah yang pertama dan paling utama. Kita tidak sedang datang kepada organisasi atau sekedar kebaktian atau gereja, tapi kita ini sedang menghampiri Tuhan. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ya, I will give you rest. Kemudian dikatakan, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find apa? Rest for your soul. Ketenangan, kelegaan. Itu diulang berkali-kali sama Tuhan Yesus. Saya paling senang kalau Tuhan Yesus ngulang perkataannya. Karena berarti ada satu penekanan yang luar biasa. Dia ngomong sekali aja udah cukup sebenarnya. Karena dia Tuhan, betul? Tapi pada saat dia mengulang berkali-kali berarti ada satu tema yang dia ingin Anda nangkep. Dan di dalam passage ini, di dalam 3 ayat pendek ini, penekanan Tuhan Yesus adalah rest. Kamu datang kepadaku, kamu akan mendapatkan rest. Aku akan berikan dan kamu akan menemukan. Nah ini luar biasa ya. Ini saya nggak khotbah tadi di Boston tentang ini, tapi ini bisa jadi sermon lagi. Jadi aku akan memberikan dan kamu akan menemukan. Ini luar biasa. Ini dari Tuhan Yesus. Aku akan memberikan rest, kelegaan, ketenangan. Kamu akan menemukan rest, ketenangan dan kelegaan. Ya. Jadi dikatakan di sini, I am gentle, humble in heart, for you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Coba Anda perhatikan baik-baik, yang paling dominan di situ kata apa? Diulang juga berkali-kali itu kata apa? Kata I, my. Betul nggak? Ini eksklusif, tujukannya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi satu-satunya yang bisa membawa Anda kepada ketenangan dan kelegaan, itu bukan aktivitas, bukan entitas, tetapi adalah persona, pribadi, yaitu Yesus. Anda bisa tinggal di gereja dan masih mengalami restlessness. Anda bisa setiap hari itu ya menyalin firman Tuhan, atau Anda bisa bekerja di gereja, mungkin Anda bisa jadi administrator gereja yang kerjanya nyalin ayat firman Tuhan dan menyebarkan kepada orang, dan tetap hidup dengan kegelisahan dan tidak ada rest. Karena rest itu tidak terdapat pada sesuatu atau seseorang, tetapi pada pribadi Yesus Kristus. Makanya dikatakan, come to me. Dia tidak katakan come to church, meskipun tidak ada salahnya untuk datang ke gereja gitu ya. Dia tidak katakan come to atau do this atau have this or have that. Dia katakan come to me and I, my. Jadi penekanan ini kembali kepada pribadi dia. Ini kita akan jelaskan nanti berikutnya kenapa, apa latar belakang daripada penekanan ini gitu ya. Karena kita harus tahu konteks daripada pada saat ayat ini diberikan oleh Tuhan Yesus.
Saya yakin ini menjadi konsensus atau kebersamaan keyakinan banyak orang ya. Kita seringkali suka ngomong begini, kalau dalam kehidupan tuh suka ngomongin life is hard. Betul? Amin? Bener nggak? Bisa nggak kita ngomong begini sebagai orang Kristen? Bisa dong. Orang beriman tuh bukan berarti menyangkali keadaan, betul nggak? Orang beriman itu tidak delusional atau denial, enggak. Orang beriman juga tetap kalau ditusuk ya berdarah. Orang beriman tetap kalau nggak punya uang yang merasakan kekurangan, betul nggak? Orang beriman kalau sakit ya tetap sakit juga, perlu minum obat juga tetap. Secara konsensus orang percaya life is hard, dan nggak salah, ya memang benar hidup ini tidak gampang, betul nggak? Kalau yang ngomong, oh no, kita orang beriman, nah itu denial namanya. Ya, faith itu is not the absence of common sense or logic, enggak juga. Faith tidak membuat kita numb akan penderitaan, enggak juga. Faith itu adalah apa? Meskipun kita mengalami keadaan yang seperti itu, tapi iman kita tidak di keadaan. Iman kita ada di janji Tuhan. Betul ya? Jadi orang benar yang manusiawi, yang sedang menanti ke surga, bukan yang pengen ke surga hari ini gitu ya. Itu nggak punya problem dengan pernyataan ini. Karena memang kita tahu pada dasarnya bumi ini tempat yang memang tidak punya pengharapan, betul nggak? Pengharapan ada di Yesus, bukan di dunia ini. Tapi kalau saya boleh tambahkan, sebenarnya bukan cuma life is hard. Saya percaya being alive itu is hard work. Betul ya? Bukan cuma life is hard. Untuk hidup aja itu sebenarnya nggak mudah. Mungkin Anda bertanya maksudnya apa, Pastor? Nih, simple ya. Tahu nggak Anda bahwa Anda nih duduk di sini aja nih udah kerja keras? Iya, apalagi dengerin khotbah Pastor. Ya. Nah, maksud saya gini. Untuk kita tuh hidup berada, itu tuh sebenarnya badan kita tuh sedang kerja keras. Ya, ini data scientific. Tahu nggak Anda bahwa Anda nih bisa lelah hanya karena hidup, bukan karena bekerja gitu ya. You can get tired just from living. Nah, ini menurut data, kalau Anda nih termasuk dari ukuran orang rata-rata gitu ya. Ini untuk menjelaskan kepada Anda apa yang tubuh Anda nih lakukan selama kurun waktu 24 jam. Ya, kira-kira average person of an average weight, itu their bodies are doing this selama 24 jam. Yang pertama, jantung Anda itu akan berdetak 103.689 kali. Kebayang nggak? Selama 24 jam ya. Kemudian darah Anda itu di tubuh dipompa sejauh 168 juta mile. Jadi setiap detik itu tuh jantung Anda berdetak tuh mompa darah kan. Itu 4 ounce setiap kali detakan katanya gitu ya. Itu total 24 jam 168 juta mile. Itu keliling bumi berapa kali? Bayang nggak? That's what your body are doing. Di dalam 24 tahun. Anda nih waktu bernafas, itu mengeluarkan 23.040 kali tarikan. Inhale, exhale. 23.040. Dan Anda setiap kali menarik itu in average ya, rata-rata itu 438 kubik feet udara. Banyak ya. Makanya kalau kadang-kadang di gereja penuh begini sesak napas ya karena semuanya yang 438 kubik udara lagi disedot. Makanya kita suka bercanda kadang-kadang, wah boros lu. Ya. In average, perut Anda ini bisa, average person in 24 hour itu 3,5 pound makanan. Tapi kalau saya orang Manado paling sedikit 20 pound lah ya. Itu belum nasinya doang gitu. Kampung Tengah ini kan berat gitu ya. 3,5 pound. Nah, minum average itu 2,9 quarts of liquid. Average gitu ya. Nah, sedangkan badan kita nih lose waste ya, itu cuma 7/8 dari 1 pound. Jadi dikit ya. Jadi cuma keluar tuh, maaf ya, ke belakang 7/8 dari 1 pound. Masuknya paling sedikit 3,5 pound. Jadi kebayang kan kenapa kita semua gode-gode dan cakep-cakep itu ya, karena tidak sepadan antara pemasukan dan pengeluaran. Badan kita mengolah ini. Average person itu dalam satu hari bicara 4.800 kata. Sementara penelitian yang lain katakan kalau perempuan bisa 7.000. Jangan membunuh kurir pembawa pesan, oke? Saya cuma melaporkan pesanan, saya cuma melaporkan berita. Jadi kalau marah jangan sama saya. Ini data scientific, 7.000. Tapi saya pikir-pikir saya nih orangnya juga cerewet ya, saya kayak lebih dari 7.000 mah. Jadi ya
Ya, tapi saya bukan perempuan gitu, cuma emang seneng ngomong aja gitu, lebih sih, ya 7.000 gitu. On average satu hari itu kita menggerakkan 750 otot. Termasuk otot yang Anda nggak tahu ada. 750 otot, ya kan? Pernah tuh ada penelitian kalau tersenyum Anda menggunakan berapa otot, kalau marah, merengut Anda menggunakan berapa otot. Lebih banyak merengut. Jadi jangan keseringan merengut, lebih banyak boros otot. Anda nih exercise setiap hari 24 jam, on average you exercise 7 juta brain cell, 7 juta sel otak. Tapi ya ini varied lah, ya, ada yang cuma pakai 1000 mungkin. Ya, kalau Anda kasih sen ke kiri belok kanan ya mungkin cuma pakai 500 gitu kali ya, nggak tahu juga. Joke ya. Tapi ya, ini nih, jadi you are expending all kinds of energy just by living. Jadi Anda duduk di sini aja sebenarnya badan Anda lagi kerja keras, sadar nggak? Ya makanya bukan cuma life is hard, being alive is actually hard work. Some of you are trying hard not to fall asleep right now. Itu hard work tuh. Apalagi dengerin khotbah saya gitu kan. Wah, pastor siang khotbah. Waduh, siap-siap. Semua schedule dimundurin gitu. Karena khotbahnya bisa sejam katanya gitu. Ya. Saya mau katakan kepada Anda, oleh karena inilah banyak orang punya keyakinan dan sebenarnya Tuhan juga tahu dan sadar akan hal ini gitu loh. Dan Tuhan pun tahu bahwa hidup ini nggak susah, nggak mudah, makanya dia katakan come to me. Itu ya. I think saya pernah baca satu artikel sesudah pandemi ini katanya generasi yang paling tired ever. The generation that is most restless itu ya generation yang sekarang ini. Gitu ya. Again problemnya itu bukan karena tired. Our problem is not tiredness. But our problem is restlessness. Ya kalau tired itu semua physical. Mungkin tidur 12 jam gitu ya. Kalau anak student di Boston biasanya weekend tuh, wah kok gak gereja kenapa? Iya tidur, pastor tidurnya dari kapan? Dari Sabtu malam sampai Minggu sore gitu ya. 12 jam straight gitu karena sekolahnya luar biasa gitu. Kalau capeknya cuma badan, tidur beres, betul gak? Bangun Indomie 2 selesai itu semua capek-capek gitu, kelar. Iya kan? Tapi kalau problemnya capeknya di sini, halo? Atau di sini, itu tidur 24 hari pun masih capek. Nah itu yang namanya fatigue, bukan tired. Jadi problemnya kita nih bukan tiredness, because tiredness is just addressing your physical being. Tapi problemnya kita nih adalah restlessness. Ini berbicara mental, berbicara roh. Kita restless. Seperti istilahnya tuh, pernah lihat bajing ya, squirrel ya, kalau di Indonesia di kandang itu ada roda yang, wah dia kelihatannya larinya cepet banget, tapi ya di situ-situ aja. Nggak kemana-mana, restless gitu loh, ya kan? Tidur juga ya badannya ya terbaring, tapi pikirannya mengembara ratusan mil. Itu yang namanya restless. Nah ini yang terjadi. Kita ini mengalami banyak restlessness. Itu sebabnya Yesus katakan, mari datang kepadaku supaya kamu mengalami rest. Supaya kamu menerima rest. Nah kita mundur sedikit background daripada ayat Matius 11 ayat 28. Waktu Tuhan Yesus berkata, come to me, ya, and I will give you rest. Itu sebenarnya dia sedang berbicara kepada siapa? Karena di dalam firman Tuhan penting untuk kita bisa mengerti konteks daripada ayat pada saat kita mengenal ini audiensnya siapa. Ada waktu di mana Yesus atau para rasul mengajarkan sesuatu, audiensnya cuma murid-murid yang 12. Jadi orang yang udah percaya, orang yang udah dewasa dalam iman. Tapi di banyak lain kesempatan, ada ayat yang diberikan, atau khotbah yang diberikan itu kepada khalayak ramai, umum. Jadi bukan orang yang udah percaya, tapi justru banyak orang yang belum percaya. Nah khusus di dalam ayat ini, itu ya, khusus di dalam ayat ini diberikan audiensnya, ini ditujukan kepada orang Israel, terutama orang-orang yang lahir dari sistem Yahudi atau Farisi gitu ya. Jadi Anda harus tahu bahwa orang-orang Israel ini dari lahir dibesarkan di dalam tradisi kultur yang sangat-sangat strict, yang dipenuhi dengan peraturan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. The Jewish people, they are raised from birth, they are trained to adhere to a very strict religious do's and don'ts. Ya, peraturan agamawi boleh dan tidak boleh.
Sehingga di dalamnya tidak ada lagi aspek relationship kepada Tuhan atau enggak. Tuhan tuh kelihatannya sangat distance. Because of that strict observance of religious tradition, gone are the relational aspect. They don't relate to God as a relationship, but more like religion. More like tradition, more as in law context. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu akan dihukum ini. If you do this, you're gonna get this reward. If you fail to do this, then you're gonna be punished. So, jadi mereka udah dari kecil itu tuh berusaha di dalam struktur sosial kemasyarakatan Yahudi untuk berusaha mencapai standar kebenaran atau righteousness yang seperti itu. Jadi sehingga mereka berusaha, their goal is to attain such level of righteousness that can be achieved by observing some things. Like nggak makan makanan yang haram, nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu gitu ya. Seperti itu. Makanya waktu Yesus datang dengan konsep ini mind blowing buat mereka. Karena dari kecil dan dari turun-temurun, dari kakek nenek mereka diajarkan bahwa untuk mencapai sense of enlightenment atau diterima atau acceptable atau righteous, kamu harus melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, nggak boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan itu. Jadi cuma ini itu, atau dia dan dia dan dia dan dia, atau di sini dan di situ. That's it. Jadi dimensinya tidak lepas dari itu. Sementara datanglah seorang Yesus yang mengatakan, don't go there, but come to me. Ya kita 2000 tahun kemudian membaca ini, kita casual aja nangkepnya, karena kita nggak ngerti latar belakangnya. Bayangkan Anda hidup di zaman itu, di mana semua orang harus melalui sistem itu, tahu-tahu datanglah seorang guru yang katakan, come to me, and I will give you rest. Well, Jesus got one thing straight, they do need rest. Yesus ini menangkap satu hal yang benar dan bisa diakui. Itu apa? Mereka membutuhkan rest. They need rest. They are restless generation. They are restless country. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang, katakan, come to me and I will give you rest. Now that's new. Itu baru buat mereka. Karena selama ini menurut mereka, untuk bisa diterima, mereka harus mengikuti peraturan agamawi. Itu sebabnya Yesus dibenci, itu sebabnya dia tidak diterima, itu sebabnya dia tidak ditolak. Tetapi Yesus justru memberikan kabar baik, dia justru menyingkapkan satu hal yang kita nggak nangkep dan mereka tidak nangkep, yang seharusnya kalau kita tangkap, kita terima dan kita lakukan, itu akan membebaskan kita. Itu akan membebaskan kita daripada belenggu perbudakan religion. Itu akan membebaskan kita daripada belenggu restlessness. Restlessness, selama standar patokan hidupmu itu adalah kebenaran oleh karena perbuatan benarmu, maka kamu akan selalu merasa restless. Tapi pada saat kamu sadar kasih anugerah Tuhan, bukan karena kamu baik, bukan karena kamu berhak, bukan karena apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu tidak lakukan, tapi karena apa yang Kristus sudah lakukan di kayu salib, kamu tenang, kamu tidur nyenyak. Itu namanya rest. Tapi selama ini kita restless, kenapa? Karena kita merasa diri kita gagal, kita tahu kita gagal, kita tahu kita sudah bersalah, dan kita tahu kebenaran kita tidak akan berdiri di hadapan kebenaran Tuhan. Itulah restlessness. Kalau di dalam dictionary dari King James Version, kata rest itu, simple English artinya cessation from work, atau berhenti dari bekerja. Tapi ada arti lain, dikatakan in reconciliation with God. Jadi berdamai dengan Tuhan. Wah, itu penjelasan yang sangat baik dan sangat alkitabiah. Karena yang terjadi adalah dahulu kita sama Tuhan harmoni di Taman Eden. Tapi karena dosa, kita terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang untuk kembali memulihkan hubungan antara Bapa dan anak yang terpecah karena dosa. Kita restless karena kita jauh daripada kasih anugerah Tuhan. Tapi pada saat kita datang kepada Yesus, maka Yesus katakan, come to me and I will give you rest. Itu maksudnya, kalau kamu datang kepadaku, maka kamu akan mengalami pemulihan hubungan dengan Bapa. Reconciliation with God. Ini kan sejalan dengan firman Tuhan. Akulah jalan, come on. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, katakan sama-sama, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. You will never find the rest that the Father of God come to give to you
unless you are reconciled with Him through Jesus Christ. Hello? That's the Bible, that's the gospel. Bukan religion, bukan agama, bukan tradisi, bukan ritual, tetapi relationship with Christ. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya ini kebenaran yang luar biasa, dan kita seringkali mendapati diri kita ini jauh dari Tuhan. Kita sangat akrab dengan agama, tapi kita sangat jauh dari Yesus. Dan kita tidak menganggap penting untuk kita mendekat kepada Dia. Kita sangat dekat dengan acara. Kita sangat dekat dengan program. Kita mungkin tinggal dari seminggu 7 hari, 5 hari di gereja. Tapi kita sangat jauh dari Kristus. Halo? Orang-orang Farisi itu kalau mau ngomong Alkitab, Anda jangan debat sama mereka. Mereka hafal titik koma. Tapi mereka tidak tahu siapa penulisnya. Tidak punya hubungan pribadi. Inilah kegagalan kita. Why are we restless? Because most of the time we do not come to Christ. We may come to church, we may come to religion, we may come to tradition, we may come to ritual, but we never come closer. We never bother with Him. Kita nggak mau mendekat kepada Dia. Marilah datang kepadaku, Kristus katakan. You being here ministering 7 days a week maybe, it's not equal to you coming to Christ. When you come to Christ, many times nggak ada audience, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, hanya kamu dan Dia. That's the real relationship, that's the real intimacy. Tetapi impact-nya, buktinya itu akan public, akan dilihat oleh orang. Hari gini kita approach-nya terbalik, kita berusaha keras menciptakan apa yang bisa dilihat orang, yang tidak lahir dari apa yang tidak dilihat orang. Itulah the degree, the essence of religion right now is trying hard to project certain image that can be seen publicly that is never a result of what is lived privately. Itu esensi daripada keagamaan zaman sekarang. Berusaha keras untuk menciptakan image yang akan dilihat secara publik yang bukan hasil daripada apa yang terjadi di belakang layar secara private. Bukan. Yesus katakan hari ini, come to me and I will give you rest, dia katakan, ya kan? Tapi kita seringkali menolak untuk mau mendekat, dan kita seringkali berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita merasa, oh kita bisa. Akhirnya only to fall flat, only to crash and burn many times. Because semua kita lakukan dengan kekuatan kita dan tidak pernah kita bergantung kepada Dia, dan kita gak pernah mau datang mendekat kepada Dia. Ada satu cerita yang menarik yang diceritakan oleh D.A. Carson. D.A. Carson adalah seorang theologian, profesor. Di dalam bukunya dia menceritakan kejadian yang terjadi, yang diceritakan oleh seorang pengarang lainnya, author, namanya Lillian Gill. Jadi Lillian Gill suatu hari sedang berjalan dengan suaminya nyetir. Tahu-tahu mereka lihat di pinggir jalan ada mobil Cadillac. Ini latest model, brand new Cadillac. Di pinggir jalan mogok dan kapnya dibuka, jadi kelihatannya mogok. Ya, kasihan mereka menepi. Terus mereka ngomong sama orangnya, kelihatannya orang itu sangat kesel gitu, agitated. Ditanya kenapa? Dan orangnya itu dengan agak malu, tapi dia bilang, well, waktu tinggalin rumah tadi pagi, saya tahu sih ini bensinnya udah tinggal dikit. Tapi karena saya buru-buru nih perlu ke business meeting, important meeting, saya pikir nggak perlu isi bensin dulu gitu ya kan, pasti cukup lah. Dan ternyata nggak cukup dan mobilnya mogok di situ, ya kan? Jadi sebenarnya mobilnya nggak ada yang rusak, nggak ada yang salah, orang brand new model kok, latest model. Problemnya apa? Nggak ada bensin di tangki, betul kan? Ya kan? Nah untungnya Lillian dan suaminya itu ada spare of gasoline 1 gallon di bagasinya. Ya udah dia kasih, kata ini pakai aja dulu ini. Ini beberapa mile dari sini, suaminya Lillian bilang ini ada gas station, kamu ke situ dulu deh, kamu ke situ supaya kamu bisa isi, baru kamu lanjutin. Oke. Kemudian mereka berpisah, jalan, and to their surprise kira-kira 12 mile dari tempat itu, dia ngeliat lagi mobil yang sama, orang yang sama, lagi di pinggir jalan dan kapnya terbuka. Dia turun terus senang banget waktu ketemu sama Lillian dan suaminya, tapi ya tetap malu gitu. Kenapa kok kamu mogok lagi di sini? Dia bilang, iya,
Aduh, gue tadi pikir dengan 1 gallon itu gue bisa sampai ke tujuan. Jadi waktu tadi lewat gas station, gue pikir, gue terusin lah, pasti nyampe lah. Akhirnya apa yang terjadi? Mogok lagi. Iya kan? Ini lucu dan agak foolish, stupid, tapi in reality ini mirip approach-nya kita semua. Kita berpikir dengan, apa yang sedikit yang sisain ini, bisa lah, nyampe lah. Aduh, gue gak perlu lah baca firman Tuhan, udah cukup kemarin sebulan itu gue baca 2 chapter, udah cukup lah buat sampai akhir tahun ini. Waduh gila, gue udah Rabu doa, Jumat kersel, Minggu pelayanan, kayaknya firman Tuhan udah cukup lah gitu ya kan. Ini mobil baru, there's nothing wrong, gak ada yang salah dengan mobil itu. Problemnya cuma apa? Gak ada bensin. Perfect car. Gak bisa jalan karena kurang. Jadi the owner doesn't think it's necessary to pause, berhenti sebentar aja, ya, untuk refuel. Coba kebayang kalau dia mau relain waktu sedikit aja untuk berhenti sebelum dari rumah dengan bensin yang ada ke pom bensin dulu lah gitu ya kan. Isi, mungkin dia akan ngalamin mogok, betul gak? Udah mogok sekali, you would think that dia ngerti dan belajar dari kebodohannya. Ternyata apa? Itu orang Kristen. Didoain akan hilang iblis. Kita punya approach yang sama. Aduh Tuhan, kalau engkau bisa 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 40.000, 1 gallon ini bisa lah sampai ke Rochester, ke Boston. Jangan mencobai Tuhan. Itu kebodohan namanya, bukan iman. Halo? Tuhan tuh bantu yang kamu tidak bisa lakukan. Tapi dia tidak akan melakukan apa yang kamu bisa lakukan. Dia tidak melakukan apa yang kamu harus lakukan. Halo? Beli bensin itu tugasmu, bukan tugas Tuhan. Gak banget, Tuhan tolong mobilku gak ada bensin. Terus tau bangun, full lagi. Air jadi anggur gitu kan. Ada satu misionaris di daerah Afrika. Dia berusaha untuk menginjili orang lokal. Salah satu di situ adalah kepala sukunya ya. Kepala sukunya nih nggak mau terima Tuhan. Satu saat nih istrinya daripada misionaris ini nih pergi gitu ya. Tengah jalan habis bensin. Waduh akhirnya harus cari bensin dong. Ini kan long time ago ya. Jadi dia bawa dong, nggak ada tangki tapi ada pispot anak. Zaman dulu kan masih pispot ya kan. Pispot dia bawalah, pispot dia cari tangki pengisian bensin yang terdekat, dia isi di situ, akhirnya dia balik, dia masukin ke mobilnya. Waktu dia lagi ngisi itu bensin, kepala suku yang selama ini dia injili nggak berhasil nih, itu lihat dia dan dia tahu itu pispot. Dia berhenti, dia bilang, gue sih nggak sepakat, I have disagreed on your God, but I admire your faith. Dia pikir itu air kencing yang lagi dimasukin ke dalam. Side story. Anda nih mau mobil yang ukuran terbaru, keluaran terbaru, model terbaru, kalau Anda nggak punya bensin, you gonna crash. Anda mau brilian seperti apa, tapi kalau Anda kosong, ya, Anda akan gagal berkali-kali loh. Anda akan mogok berkali-kali. Dan bukan salah Tuhan. Karena Tuhan bilang, kamu ini cuma tinggal datang aja loh, aku berikan. I will give you rest. Masalahnya kamu gak mau datang. Kamu gak mau datang. Inilah kita. Kita ini seringkali terlalu sibuk. Dan merasa gak perlu untuk simpan waktu dengan Tuhan. Kita doanya sambil lari atau di jalan. Atau sebelum presentasi kita doa. Iya kan? Atau pas lagi presentasi kita doa. Iya kan? Gak pernah simpan waktu dengan Tuhan, gak pernah duduk diam. Makanya Tuhan waktu menegur Marta itu dia sebenarnya sedang menegur kita semua. Kalau kita sadar sebenarnya gak ada satupun dari kita di sini yang Maria. Kita semua Marta. Halo? Ada apa semuanya? Saya mau ajak kepada Anda semua. Sekarang pertanyaannya kepada kita. Kenapa sih? Why are we weary? Gitu ya. Wah, mati. Karena
Karena kebanyakan signal phone mungkin. Boleh next? Oke. Why are we weary? Ini pertanyaan. Kan dia katakan datang kepadaku, engkau yang letih lesu. Kenapa kita letih lesu? Kenapa kita restless? Why are we restless? That's the big question, ya kan? Nah, untuk menjawab itu saya mau ajak Anda untuk buka sama-sama dari kitab Keluaran pasal kelima. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi saya nggak akan baca semua lah ya. Kita baca, sebentar. Kita baca mungkin mulai daripada ayat yang, dari ayat yang kelima aja. Saya jelaskan dulu backgroundnya ya. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel tadinya siapa? Yusuf yang dibuang ke tanah Mesir, betul ya? Kemudian Yusuf berhasil jadi Perdana Menteri, dia dijual kan tadi oleh kakak adiknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kelaparan besar terjadi di seluruh dunia. Semua bangsa datang kepada Mesir untuk mendapatkan makanan, betul ya? Semua oke, Sunday school oke ya, lulus semua oke. Sampai akhirnya semua keluarga Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir, betul ya? Mereka diberkati, bertumbuh jadi banyak, dan Firaun sangat baik memberikan tanah Goshen kepada mereka. Terus apa yang terjadi? Mereka makin bertambah banyak, betul kan? Kemudian Firaun yang baik meninggal, naiklah Firaun yang buruk. Akhirnya mereka merasa terancam oleh orang Israel yang makin banyak dan makin berhasil. Akhirnya mereka memperbudak orang Israel. Ingat ya, dan ini semua ada dalam nubuatan Tuhan, bangsa Israel akan menjadi budak di tanah asing dan selama 400 tahun Tuhan akan membebaskan. Nah, ayat yang kita baca ini adalah pada saat Musa datang kepada Firaun, minta Firaun membebaskan bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa kembali ke tanah perjanjian dan berbakti beribadah kepada Tuhan. Ya, kita baca ya. Nah, saya cuma baca ayat yang kelima aja. Nah, waktu Musa ini datang kepada Firaun, dia minta kepada Firaun, lepaskan, izinkan bangsa Israel keluar. Coba lihat ayat yang kelima, apa yang diucapkan oleh Firaun. Ya, ayat yang kelima, lagi kata Firaun, ketika lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri itu, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Nah, ini di dalam bahasa Inggrisnya bagus banget, dibilang begini, look, the people in the land are many now, and you make them rest from their labor. Lihat gak nih? Ini gak kita tadi ngomong tentang apa? Come to me and I will give you rest. Come to me all ye who are weary and heavy labor, for I will give you rest. Nah, Anda harus bisa mengerti signifikannya. Kalau di dalam perjanjian lama, seringkali perjanjian lama ini merupakan perjanjian baru yang masih tertutup. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan atau digenapi, betul ya? Jadi di perjanjian lama ini banyak simbol, banyak tipe yang dipakai yang sebenarnya merupakan nubuatan atau analogi ya daripada apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Nah, kita tahu kalau di dalam Alkitab, Firaun dan Mesir itu banyak menjadi lambang dari apa? Daripada dunia ini. Gitu ya. Di dalam kitab Yesaya dia menghardik orang-orang Israel yang bergantung kepada dunia. Dia katakan, celakalah engkau kalau engkau ini menggantungkan dirimu, kekuatanmu, keyakinanmu kepada Mesir dan kereta-kereta kudanya. Betul ya? Ini maksudnya apa? Celakalah kamu kalau kamu menggantungkan keyakinanmu pada dunia ini dan kemegahannya. Jadi sebenarnya ini nih exchange ini nggak terlepas dari apa yang terjadi di perjanjian baru. Jadi ini Tuhan sedang memimpin Musa untuk membawa pembebasan bagi umatnya. Tapi dunia menahan. Dan apa yang dunia selalu katakan? You are trying to make them rest from their labor. God sent Moses, Tuhan mengirim Musa, supaya umatnya yang dalam perbudakan, hard labor, itu find rest. Betul kan? Tetapi lihat apa yang Firaun katakan. No. Nah, kemudian ayat 9. Ini perkataan daripada Firaun yang jangan pernah lupa ya. Dia katakan begini. Ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Jadi langsung sesudah dilarang, ditolak oleh Firaun. Firaun ngomong ke tentaranya dan kepada mandor-mandor katakan, jangan berikan mereka jerami mulai sekarang. Mereka harus cari jerami sendiri karena mereka harus bikin batu bata. Mereka harus cari sendiri dan mereka harus tetap mencapai kuota yang sudah ditentukan dulu. Jadi makin susah kan? Nah ini, dia katakan begini ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Nah ini loh.
kalau kamu mau tahu kenapa kita nih weary, number one karena kebodohan kita. Kita yang memilih untuk tidak datang kepada Tuhan dan berusaha dengan kerja keras kita sendiri. Yang kedua, pada saat kita melakukan itu, kita sekarang sebenarnya sedang terjebak di dalam perangkap daripada iblis melalui dunia ini. Dan ini yang dikatakan di dalam dunia. Ingat, Firaun dan Mesir ini merupakan simbol, merupakan perlambang daripada dunia dan kejahatan yang ada di dunia. Dan ini yang mereka katakan, make the work harder for the people so that they keep working, and pay no attention to the lies. Lies itu maksudnya apa? Kebohongan apa? Mereka berusaha membuat pengharapan yang Musa katakan, yang dari Tuhan, itu seolah-olah kebohongan. Jadi dengan arti kata lain, ini yang dunia katakan, bikin mereka kerja lebih keras, supaya mereka tidak memperhatikan janji Tuhan. Halo? Nah ini loh, kenapa kita weary? Number one ya karena kebodohan kita sendiri. Udah tahu bensin udah mau habis. Kita gak mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, dunia akan membuat kerjaan kita lebih baik. Jadi iblis ini ya, kalau dia tahu Anda orang percaya, dia tidak akan menghentikan apa yang Anda mau lakukan, tetapi dia akan distracting what you are going. Dia nggak pernah larang Anda mau ke gereja, tetapi sudah sampai di gereja dia akan berikan Anda distraction. Itu strateginya iblis. Dia akan membuat kerja Anda lebih keras, supaya Anda tidak memperhatikan perkataan pengharapan. Anda udah tahu kok, buat Anda yang sedang mengalami restlessness hari ini, Anda udah tahu kok. Seringkali kita sadar di mana kita berada adalah hasil daripada ketidakinginan kita untuk mematuhi Tuhan. Kalau kita jujur, kita bisa katakan iya itu. Many times, where we end up, we know it's a result of our willing and deliberate rebellion. Our intentional rebellion against the will of God. Sadar nggak Anda bahwa ada musuh kita nih yang akan membuat kerja kita makin keras supaya kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Supaya kita tidak memperhatikan perkataan pengharapan. Dan itulah sebabnya kenapa Anda dan saya itu akan letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi hari ini saya berharap Anda boleh menerima perkataan pengharapan. Karena Tuhan katakan apa? Mari datang kepadaku. Kita mundur sedikit, ayat yang pertama ini perkataan daripada Musa. Dia bilang begini. Let my people go, so that they may hold a festival to me in the wilderness. Jadi Musa ini sedang katakan, izinkan umatku ini pergi, supaya mereka bisa merayakan Tuhan. Sebenarnya ini merupakan gambaran daripada apa yang Yesus katakan. Izinkan bangsa Israel ini pergi, supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Supaya mereka bisa lepas daripada perbudakan. Perbudakan itu artinya apa? Hard labor. Hard labor itu apa? Itu bahasa poetik daripada restlessness. Jadi ini sebenarnya perkataan daripada Musa ini merupakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Matius 11 itu. Izinkan bangsa Israel pergi. Supaya mereka bisa mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yesus katakan, datanglah kepadaku. Supaya kamu mengalami kelegaan. Iya kan? Tapi jangan Anda kira musuh Anda akan melepaskan Anda begitu saja. Enggak. Makanya iblis katakan, buat pekerjaan mereka lebih keras. Supaya mereka akan bekerja lebih keras. Dan tidak memperhatikan perkataan firman Tuhan. Jadi seringkali ya, at some point, Anda ya harus katakan berhenti aja. Udah. Enough is enough. Betul? Saya seringkali, seringkali mempersiapkan firman Tuhan tuh pekerjaan yang seminggu pun gak cukup. Sampai kadang-kadang gak tidur. Tapi sampai di satu saat saya sadar. One day Roh Kudus tegur saya. Kamu nih persiapan kayak seolah-olah ini hanya bisa terjadi kalau kamu yang lakukan ya. Kamu gak percaya kalau aku bisa lakukan melalui keterbatasanmu. Iya benar juga ya. Dan baru aware bahwa saya itu udah restless. Jadi gampang marah. Marahin semua anak-anak. Istri dimarahin. Ya kalau kamu berusaha melakukan dengan kekuatanmu sendiri. Dan seolah-olah kamu merasa kalau kamu gak lakukan. Itu tidak akan terjadi. Seolah-olah Tuhan gak berperkara. Ya seperti itu jadi semua orang akan jadi korban. Sampai saya, oh iya benar ya. Gua gagap pun Roh Kudus bisa pakai. Betul gak? Udah, oke deh. Tutup laptop tidur ya.
Sometimes the most spiritual things you can do is sleep. Hello? But yet that is the thing that we neglected the most. But some of us are too spiritual karena tidur terus kerjaannya. Amin. Amin semuanya. Ya kenapa kita weary? Ya itu. Anda perlu tahu ya, there's restlessness in our soul that cannot be filled by anyone or anything. Tangki bensin tuh nggak bisa diisi air atau kencur, nggak bisa. Cuma bisa diisi bensin. Di dalam diri Anda nih, you are wired for God. There is a capacity in your heart, in your life, that cannot be filled or replaced by anything but God. You can try. You can try, but it will never fulfill you. There's a restlessness in our soul that cannot be filled by anyone or anything. Dan Tuhan Yesus tawarkan kepada kita, come to me. Saya mau tutup dengan dua hal ini, nanti the rest of the week kita bisa cover lagi, lebih dalam lagi. How do we find rest in God? Karena kan Tuhan Yesus katakan, come to me, I will give you rest. How do we find rest? Ayat 28 mengajarkan kepada kita, we find rest through salvation. Di dalam keselamatan yang daripada datang kepada Dia. Berharap padanya. Dikatakan, come to me and I will give you rest. Come to me all you who are weary and heavy laden. Datang kepadaku semua kamu yang terbelenggu, yang terbeban berat oleh dosa, kesalahan, tuduhan. Nah, aku akan membebaskanmu dari itu semua. Itu sebenarnya merupakan suatu poetic word. I will redeem you. I will save you. We cannot save ourselves. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu Dia yang menyelamatkan kita. Anda tidak akan pernah mendapatkan rest sampai Anda berserah sepenuhnya kepada Kristus. Sampai Anda menerima saving grace of Christ. Amen? Yang kedua, how do we find rest? We find rest through submission. Ini di ayat 29. Yang pertama, berserah. Yang kedua, nurut. Ya kan? Nurut kepada Dia. Ayat 29 dibilang apa? Take my yoke upon you and learn from me. Jadi, true rest is not freedom from responsibility. True rest is not freedom from responsibility, but true rest is found when you are connected and engaged to the duty to which you were created. Jadi, rest yang sesungguhnya itu terjadi pada saat Anda terhubung, terkait dengan dikatakan di sini holy bondage to the duty that which you were created. Jadi kepada purpose atau tujuan awal sebagaimana Anda diciptakan Tuhan. Itu loh. Jadi makanya ada orang yang kerja lebih keras daripada Anda, tapi karena dia melakukan ini sesuai dengan panggilan dia, dan dia bisa lebih bahagia, happy, dan restful daripada Anda. Yang mungkin kerjaannya nggak seberat dia. Saya pernah dengar itu siapa yang ngomong itu, Mother Teresa, dia bilang katanya orang yang kerja di sekeliling dia bilang tidurnya Mother Teresa itu sangat nyenyak. Despite kekurangan dia, problem dia, katanya Anda kalau lihat dia, Madam Teresa, Anda lihat itu kakinya itu busuk, rusak. Karena bertahun-tahun dia harus hidup di slum. Nggak ada sepatu, kadang-kadang dia harus berikan sepatu. Tapi dia tidur paling nyenyak. Kenapa? True rest itu karena dia engage tuh, dia tahu siapa dia diciptakan untuk apa. Makanya di gereja ini kita selalu tekankan doa ini, why you do what you do, why you believe what you believe. If you can answer that question, Anda akan lebih bahagia daripada siapapun juga yang lebih kaya daripada Anda. Belum tentu dia menghidupi desainnya dia. Kita kemarin 1 bulan ngomongin Efesus 2 ayat 10, betul ya? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau kita berjalan di dalamnya. When you live your design, that's the ultimate state of rest. Karena rest yang Tuhan berikan kepada kita bukan rest from work, tapi rest in work. You can be in the middle of the storm, but the storm is not in you. You can be in the middle of strange, raging challenges, but you are calm at peace because you know you are where you need to be. Anda ada di tempat sebagaimana Anda harus ada.
Di tempat ini dan di dalam gereja ini saya mengalami sebegitu banyak tantangan yang saya belum pernah alami sebelumnya. Tapi saya at rest. Kenapa? Karena saya tahu saya ada di sini bukan keputusan saya pribadi. Tapi saya ada di sini adalah karena tuntunan, karena memang ini yang Tuhan mau saya lakukan. Dan karena saya tahu saya melakukannya dari awal, karena Tuhan yang bekerja melalui saya, bukan kekuatan saya. I cannot, out-preach you. Even the best that I did, yang terbaik saya lakukan pun tidak akan bisa mengubah hati Anda. Tapi hanya Roh Kudus di dalam keterbatasan saya bisa mengubah Anda. Ada amin semuanya? Find rest in salvation. Come to Him. And then find rest through submission. Pikul akuk yang kupasang. Dan belajarlah daripadaku, karena bebanku ringan dan aku ini lemah lembut. Jadi begitu kita bertobat, ya kita mengatur diri kita di dalam Dia. Kita ngikut Dia, bukan Dia yang ngikut kita. Ada orang yang idenya, pikiran dia untuk terima Tuhan itu adalah Tuhan seperti ban serep, seperti portable charger. Jadi dia bawa kemana-mana, kapan dia butuh dia charge. Bukan begitu. Tapi kita yang harus ikut kepada Dia. Saya tutup dengan cerita ini ya. Ada cerita tentang satu kapal perang yang waktu itu merapat di dekat pantai pesisir Maine ya. Waktu itu kabut tebal sekali gitu ya, sehingga nggak bisa melihat jauh. Kemudian dari observation deck-nya dia radio ke kaptennya, admiralnya. Captain, there's a light in front of us. Kaptennya langsung ambil radio, kan general radio frequency ya, dia bilang, this is Captain so and so. Change your course, change your course, ubah arahmu ini 10 derajat ke barat. Gak lama dibales, this is so and so, kamu yang ubah. Jadi dia ngomong, kapten, kamu ubah your bearings 10 degree east, 10 derajat ke timur. Wah, marah kapten. This is Admiral so and so, gitu dia bilang. This is Admiral siapa lah gitu, James apa gitu. Ubah kamu punya bearing 10 degree west, 10 derajat ke barat. Dibalas lagi, this is third class seaman Roger. Change your bearing 10 degree east, dia bilang. Dia ngotot, wah marah. Kaptennya bilang, this is battleship apa, USS apa gitu ya. I'm ordering you, change your course. Ubah arah kamu 10 derajat ke barat. Kemudian dapat balasan, ini Lighthouse Maine. Ubah arah kamu 10 derajat ke timur, kalau enggak karam kowe. Yang bisa berubah tuh ya kapal, bukan mercusuar, bukan lighthouse. Lighthouse cannot change course. Lu mau berantem sama lighthouse ya lu kalah. Ya seperti itu juga kita sama Tuhan, yang mesti berubah siapa? Tuhan apa kita? Ya kita lah. Ubah kamu 10 derajat ke timur, jangan ke barat. Jangan mengharap Tuhan yang berubah. Tuhan justru ingin membawa perubahan dalam hidupmu. Perubahan yang akan membuat kebaikan dalam hidupmu lebih lagi. Ada amin semuanya? Saya mau ajak setiap daripada Anda hari ini. God is going to deliver us. And God is going to give us rest. Rest not from work, but rest from restlessness. Because our problem is not tiredness. Because if it's tiredness, we can just sleep on it. But our true problem is restlessness. And restlessness can only be quenched when we come and bring ourselves to the peace Himself. And that is Christ Jesus. Find rest in Christ by giving your heart to Him. And find rest through Him by submitting your life to Him. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bawa kami ya Tuhan, untuk bisa mengerti firman-Mu lebih lagi. Dan aku berdoa hari ini Tuhan, biar Engkau boleh membawa jemaat-Mu, boleh masuk ke dalam rest. Hari ini untuk setiap pribadi yang mengalami restlessness, hamba berdoa, Roh Kudus, bawa kami untuk datang kepadamu. Bukan tradisi, bukan ritual, bukan organisasi, bukan kebendaan, tetapi hubungan pribadi dengan Kristus Yesus. Kau katakan, come to me and I will give you. Come to me
and I will give you. Take my yoke and learn from me. For I am gentle, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy. If we don't get the clue from now, Lord, remind us, Holy Spirit. Ingatkan kami. Bukan datang ke gereja. Meskipun datang ke gereja tidak buruk, tapi kami perlu datang kepada Kristus. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi mobil keluaran yang termodern tetapi mogok, crash and burn, karena kami kosong, because we run on empty. Hari ini Roh Kudus, pimpin kami kepada Kristus. Bawa kami kembali kepada satu kesederhanaan. Duduk diam di hadirat Tuhan, kembali membangun hubungan. Biar apa yang tampak di tengah keramaian yang bisa dilihat dan dinilai oleh publik merupakan sesuatu yang lahir daripada kesendirian kami bersama dengan Kau yang tidak ada yang menyaksikan, ya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami hidup dalam kebohongan, tapi biar kami boleh hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya dalam Kristus. Roh Kudus, pimpin kami. Deliver us from restlessness, Lord, and lead us to the true rest that is found in Christ Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.